PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Disajikan oleh Procold, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Dan Kalpanax, obat penyakit kulit yang ampuh khasiatnya. Diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sekarang Raden Mundingwangi sudah dewasa. Bahkan dia sendiri yang berhasil menewaskan Prabu Malayapati, Raja Kerajaan Tanjung Singguru yang menyerbuh Pajajaran. Begitulah Kanda Dewi Harnum. Ya, kalau memang begitu tidak ada masalah saya kira. Selain itu, yang dapat mengangkat keris pusaka Ciung Wanara hanya satu orang, yaitu Raden Mundingwangi. Jadi dengan demikian, semua pihak tidak bisa menyangkal lagi bahwa Raden Mundingwangi lah yang harus menjadi Raja Pajajaran. Iya, ya. Tapi kapan waktunya? Sebab kami juga di sini punya kesibukan, yaitu akan menyelenggarakan upacara peresmian pekerjaan raksasa yang baru saja selesai. 2 hari setelah upacara peresmian itu diselenggarakan. Waduh, mepet sekali. Apakah kita bisa menghadirinya, Kanda Brahma? Raden Mundingwangi sengaja memojokkan aku. Memojokkan Kanda? Caranya Raden Mundingwangi agar aku sendiri yang hadir pada waktu penobatannya. Memang harus begitu. Saatnya hampir bersamaan dengan kesibukan kita. Ya, saya mengerti. Kita semuanya di sini tanpa kecuali terlibat di dalam kesibukan upacara peresmian itu. Sehingga tidak mungkin kita bisa mengutus seorang utusan ke Pajajaran. Sebab pemberitahuannya mendadak sekali dan juga waktu penobatannya sangat mepet. Padahal perjalanan ke Pajajaran paling cepat 1 bulan. Hanya Kanda Brahma yang bisa menempuhnya dalam waktu 2 hari. Bahkan 1 hari pun bisa. Raden Mundingwangi memang pintar. Dia tidak mau orang lain dari Madangkara yang hadir, melainkan harus aku. Ya, memang Kanda Brahma harus hadir. Sebab seperti kata Kanda sendiri, bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa yang paling bersejarah bagi kerajaan Pajajaran. Iya. Demikianlah, hari itu pula Ranggaweni segera kembali ke Pajajaran untuk mengejar waktu agar sampai di Pajajaran tepat pada waktunya dengan saat penobatan Raden Mundingwangi. Sedangkan di Madangkara sendiri, kesibukan semakin nampak, terutama para anggota panitia. Semuanya bekerja keras tanpa kenal lelah demi berhasilnya upacara peresmian tersebut, sebab akan diselenggarakan secara besar-besaran. Berhenti. Pandai amat ini kuda. Aku gantung di pohon sawo itu, baru tahu rasa kau. Papi. Ibunda. Kenapa kau cemberut? Mengomel. Kuda dimarahi. Ada apa, Paksi? Tidak. Tumben. Biasanya kalau menunggang kuda, tidak betah jalan perlahan. Maunya berpacu. Dimanapun kau menunggang kuda, selalu berpacu. Tapi kali ini lain. Kudamu berjalan perlahan-lahan, lesu, dan kau nampak kesal. Ayo, jangan bohong sama ibunda. Kakang Bentar tidak ada. Kau mencari Bentar? Ya. Sudah ke istana? Sudah, dan tidak ada. Di pelataran sekitarnya? Sebab biasanya dia suka menyendiri, membaca buku di sekitar halaman istana yang sunyi. Halaman istana, seluruhnya saya aduk-aduk. Tetap saja tidak ada. Sudah bertanya kepada penjaga istana? Seorang pun penjaga istana tidak ada yang tahu. Katanya, 1 harian tadi, mereka tidak melihat Kakang Bentar. Kalau begitu, pasti dia ada di gedung penyimpanan buku.
sebab dia betah sekali berada di situ. Kadang-kadang dari pagi sampai malam dia membaca buku. Juga tidak ada. Penjaga gedung penyimpanan buku mengatakan sudah 2 hari ini Kakang Bentar tidak datang. Mungkin di Keputren menjenguk Pangeran Wanapati. Juga tidak ada. Bibi Arnum dan semua emban-emban pelayan Keputren tak seorang pun melihat Kakang Bentar. Iya. Kemana dia? Oh, pasti sudah pulang. Pulang ke kampung Jamparing. Tidak mungkin, sebab Kakang Bentar sudah berjanji kepada saya tidak akan pulang sampai upacara peresmian dilaksanakan di Desa Halimun. Jadi Raden Bentar akan berangkat ke Desa Halimun dari sini? Ya, lantas Kakang Bentar akan menyuruh regu pengawal keraton untuk menjemput Bibi Pramita, ibundanya, ke kampung Jamparing. Iya. Memang tidak biasa bagi Raden Bentar untuk tidak berada di keraton. Dia bukan remaja pelancong yang gemar jalan-jalan, main-main, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Waktunya habis untuk belajar atau membaca buku. Kalaupun punya waktu yang senggang, selalu dipergunakan untuk hal-hal yang berguna. Itulah ibunda, saya heran sekali. Selalu berada hanya di 2 tempat, di kampung Jamparing dan di keraton. Kalau sudah berada di keraton, sekalipun tidak pernah keluar dari keraton. Tapi sekarang kok tidak ada? Kemana ya? Sudahlah, nanti ibunda akan menyuruh beberapa pengawal mencari Bentar. Sekarang kau masuk ke dalam rumah, istirahat. Sebab 1 harian kau berkeliling keraton mencari Bentar. Daulat ibunda. Bulu balang Gurumut. Ada apa, Tantama? Ribut benar kau ini. Saya melihat Raden Bentar. Melihat Raden Bentar saja ribut. Bukankah kau pernah melihat Raden Bentar kalau bertugas di keraton? Tapi ini lain, Hulu Balang. Lain bagaimana? Berkuda sendirian. Kudanya berjalan perlahan-lahan menyusuri pinggiran kota. Mungkin dia sedang melancong, menikmati indahnya alam di pinggiran kota. Raden Bentar tidak pernah berkeliaran seperti itu. Di kampung Jamparing, dia sering berjalan-jalan ke tempat-tempat yang sunyi, menyusuri sungai, atau kali-kali kecil, atau jalan-jalan di sawah, di ladang, dan sebagainya. Itu di kampung Jamparing. Tapi kalau ada di sini, tidak pernah begitu. Kalaupun keluar dari keraton, ada sesuatu urusan penting. Selalu dikawal oleh para pasukan. Ya, kau belum tahu kalau Raden Bentar sering berkeliaran di ibu kota Badangkara ini. Ya, jalan kaki, keluar masuk gang, lorong-lorong gelap, masuk ke rumah-rumah penduduk yang miskin. Saya pernah mendengarnya. Tapi katanya selalu menyamar, memakai pakaian yang jelek, supaya rakyat tidak curiga. Ya. Kalau dia sedang memeriksa keadaan kehidupan rakyat jelata. Lalu, yang kau lihat sekarang? Beliau berpakaian rapi dan mahal. Kudanya juga kuda keraton. Jadi nampak jelas sebagai kaum bangsawan. Ya. Benar apa yang kau lihat? Saya berani dihukum picis kalau bohong. Berada di arah mana? Di luar kota, arah ke selatan. Apa kau lihat di sekitar tempat itu ada beberapa orang anggota pasukan pengawal istana? Tidak. Baik. Ayo kita lihat. Sebab biar bagaimana, keselamatannya harus dijaga. Meskipun kita bukan kesatuan pengawal istana, tapi wilayah kita mencakup ibu kota dan sekitarnya. Jadi tidak ada salahnya jika kita menjaga keselamatan Raden Bentar. Sebab kalau ada apa-apa terjadi pada dirinya, kita sebagai satuan pengawal ibu kota akan kena getahnya juga. Iya, benar. Sudah bosan menunggang kuda? Oh, Bibi Lasmini. Bibi membuat saya terkejut. Tidak terdengar suara apa-apa. Tahu-tahu sudah berada di belakang saya. Aku melihat kau 1 harian menunggang kuda, berjalan pelan-pelan, menyusuri pinggiran kota, lalu berhenti, kemudian
duduk-duduk di bawah pohon yang rindang ini? Sudah capek ya? Atau bosan berjalan-jalan sendirian? Badan saya tidak capek. Dan juga kuda saya itu sama sekali tidak capek. Yang capek ini nih, hati saya. Hatimu? Hatimu yang capek? Kenapa? Saya letih. Letih menunggu Bibi Lasmini. Menunggu aku? Iya. Ya, menunggu dan mencari. Kenapa menunggu aku? Atau Raden Bentar yang mulia, mengapa Raden mencari saya? Tidak bolehkah saya mencari Bibi? Oh, boleh. Boleh saja. Tapi adakah sesuatu yang penting? Mengapa Bibi mendatangi saya di sini? Adakah sesuatu yang hendak Bibi sampaikan kepada saya? Raden, janganlah kau mendesak saya. Sebab walau bagaimana, saya tidak akan mampu berdebat kata dengan Raden. Karena terus terang, saya terkejut. Raden seorang putra raja yang mulia mencari saya, seorang pendekar hina yang tidak berharga. Saya paling suka kepada orang yang hina dan tidak berharga. Hanya karena itukah? Saya sendiri tidak bisa menjawabnya. Kenapa? Sekilas saya melihat Raden menunggang kuda di pinggiran kota di sebelah timur. Saya heran, kenapa tidak dikawal? Padahal berada di wilayah ibu kota. Saya khawatir kepada keselamatan Raden. Ya, itulah makanya saya mengikuti Raden terus-menerus hingga sampai di sini. Tadinya saya kira Raden sedang menikmati keindahan alam di pinggir kota. Tapi ternyata menurut pengakuan Raden, Raden sedang mencari saya. Lalu, kenapa dibiarkan? Takut mengganggu. Sekarang kau muncul. Saya menduga mungkin Raden sudah cukup menikmati keindahan alam, lalu istirahat. Nah, baru saya berani mendekati. Seandainya sudah tahu sejak awal bahwa Raden mencari saya, wah, tentu sejak semula saya sudah mendekati Raden. Terima kasih, Bibi Lasmini. Kau telah menjaga saya, yang tentunya mengganggu acara Bibi sendiri. Bibi baik sekali kepada saya. Sebab kau juga baik terhadap saya. Bahkan terlalu baik. Mau bersahabat dengan saya, orang yang tidak punya. Orang tidak punya, tapi berpakaian mewah, mahal dan mentereng. Memakai sandal terompa yang mahal pula, serta sarung pedang berwarna merah menyala, berlapis emas, lalu memakai kalung emas dan gelang emas. Bibi memang orang yang tidak punya, tapi mewah. Kebetulan tempo hari saya punya uang, lalu beli seperangkat pakaian. Jadi pakaian saya hanya satu-satunya, ya ini. Juga gelang dan kalung, serta sandal terompa, hanya ini-ininya. Tidak punya lagi. Raden Bentar, walau bagaimana saya tidak akan bisa menandingi kekayaan Raden. Sangat mustahil bagi saya untuk bisa menandingi harta kekayaan Raden. Loh, kok hanya tersenyum saja? Saya senang mendengar suara Bibi kalau sedang berkata-kata merdu. Mirip dengan suara ibu saya, Ibunda Pramita. Karena itukah kau suka kepadaku? Karena suaraku mirip dengan suara ibumu? Banyak yang lainnya. Apa? Tebak saja sendiri. Pintar mengelak, pintar mendesak, pintar membalik-balikan perkataan orang. Nah, itu kuda Raden Bentar sedang makan rumput. Raden Bentarnya di mana? Mungkin sedang istirahat, tidur-tiduran, melepaskan lelah. Iya, kalau sedang istirahat. Kalau sedang dalam bahaya? Ya, dicari saja. Iya. Nah, itu dia. Sedang duduk-duduk berdua di bawah pohon itu. Hah? Dia. Perempuan itu. Ada apa? Lasmini. Ya, aku baru ingat. Perempuan itu berpakaian merah-merah. Pasti dia yang kita cari. Tidak akan salah lagi. Dialah pendekar wanita yang bernama Lasmini. Tapi
Kenapa berduaan dengan Raden Bentar? Iya ya. Lebih baik dilaporkan kepada Tumenggung Jamali. Iya, benar. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Kembali ke keraton. Lapor kepada Tumenggung Jamali. Raden Bentar? Bibi Mantili. Mengapa Raden berhubungan dengan Lasmini? Ada apa, Bibi? Mengapa wajah Bibi nampak berang dan berkata-kata dengan nada marah? Apa yang membuat Bibi Mantili menjadi marah? Lasmini bukan perempuan baik-baik. Apakah Bibi yakin? Bentar, sejak dulu aku mengenal dia. Aku kenal betul tabiatnya. Dulu dan sekarang tidak sama, Bibi. Begitu pula dengan manusia. Bukan hanya manusia satu dengan manusia lainnya akan berbeda, tapi manusia kesendirian secara pribadi akan berbeda pula. Jangankan dalam jangka waktu bertahun-tahun, tiap harinya saja manusia bisa berubah berkali-kali. Bentar, jangan berfilsafah. Maaf, Bibi Mantili, saya tidak bermaksud menggurui. Bentar, meskipun kau pandai berfilsafah, tapi kau tidak bisa mungkir bahwa kau masih muda belia. Kau baru saja memasuki usia remaja. Kau masih hijau tentang nafsu birahi. Sampai sejauh itukah masalahnya? Bentar, sadarlah bahwa kau sedang diracun. Sayangilah terhadap perkembangan jiwamu yang mengagumkan. Bila menjadi rusak karena benih-benih durjana yang tak terkendali. Bibi Mantili terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum mencoba untuk merasuk ke dalamnya. Bentar, aku bibimu. Sampai hati kau menyanggah aku. Yang saya sanggah bukan Bibi Mantili, tapi praduga dan prasangka yang tidak matang. Bentar, kau... Sampai hati kau berkata begitu kepadaku. Kau tidak kasihan kepadaku. Ternyata kau tidak mencintai aku. Bibi Mantili, saya tetap mencintai Bibi. Kasih saya tiada bertara kepada Bibi. Hormat dan sembah sujud saya tetap untuk Bibi. Apa yang risaukan, saya mengerti semuanya. Maafkan saya, Bibi Mantili. Saya mohon ampun. Tidak, kau jangan mencium kakiku. Saya mohon ampun dan bersedia dihukum, Bibi. Kau boleh minta ampun dan menyembah aku, tapi tidak perlu mencium kakiku. Daulat, Bibi Mantili. Sembah sujud saya untuk Bibi. Ada apa ini? Ayah Anda Brahma. Maafkan Kakang Brahma. Saya tidak bisa mengatasi Raden Bentar. Sudahlah. Aku sudah tahu semuanya. Marilah kita masuk ke dalam. Barusan Adipati Sangki datang. Dia membawa oleh-oleh. Rambutan Sangki. Enak dan manis. Ayo, kita ramai-ramai makan buah rambutan. Daulat, Ayahanda. Daulat, Kakang Brahma. Kemarin saya yang lesu, sekarang ibu. Ibu kelihatan sedih. Naik kuda tidak bersemangat. Ayo, ada apa? Kepala ibu agak pening. Ibunda sakit? Iya, sakit sedikit saja. Loh, itu apa? Wah, rambutan. Iya, ada tamu dari Kadipaten Sangki bawa oleh-oleh buah rambutan ke istana. Ibu dan uakmu, Uak Brahma, serta Raden Bentar tadi rame-rame pesta rambutan. Saya mau ke istana. Pesta buah rambutan dengan Kakang Bentar. Iya. Ayo Bentar, dihabiskan itu buah rambutannya. Wah, bisa pecah perut saya, Ayahanda. Dari kemarin, saya tak henti-hentinya makan buah rambutan. Takut sakit perut. Kemarin, waktu sama-sama makan buah rambutan dengan Bibi Mantili, suasananya agak kaku.
Kenapa, Kaku? Bibi Mantili masih marah sama saya. Salahmu sendiri. Kenapa kau berselisih dengan bibimu? Dan kau terlalu kejam. Kejam? Bibimu sampai menangis. Tentu karena kau kejam. Saya hanya menyanggah pendapatnya. Pendapat denganmu memang bagus. Tapi tidak boleh sama di dalam cara mengemukakan sanggahanmu itu. Maksud ayah Anda? Setiap orang berlainan watak dan pribadinya. Nah, kau harus bisa menyesuaikan sanggahanmu dengan watak dan pribadi orang itu. Jangan disamaratakan saja. Saya suka merasa jengkel kalau ada orang yang mengemukakan pendapat, tapi pendapatnya itu salah. Saya suka gatal, ingin segera meruntuhkan pendapatnya itu. Nah, itu adalah kesalahan yang besar. Sebab dapat menjadi bumerang kepada dirimu sendiri. Kenapa begitu, ayah Anda? Sanggahan yang dilontarkan terlalu cepat, hasilnya kurang matang, dan bisa berbalik memukul kita sendiri. Bukankah kita harus cepat di dalam mengambil keputusan? Benar. Tapi bukan artinya lantas hantam kromo begitu saja. Mengambil keputusan yang cepat bukan berarti tanpa pemikiran yang matang, melainkan cepat tanggap. Dan tidak semua orang bisa cepat tanggap. Kalau bakat kita memang lambat di dalam mengambil keputusan, ya pelan-pelan saja. Tidak usah terburu-buru. Sebab jangan sampai menyesal di kemudian hari. Daulat ayah Anda. Nah, sedikit banyak kau sudah mengenal watak dan kepribadian bibimu, Bibi Mantili. Lalu mengapa kau berlaku keras terhadapnya? Saya kilaf ayah Anda. Saya benar-benar menyesal. Nah, itulah yang aku katakan tadi. Karena mengambil keputusan yang terlalu cepat, disertai tidak menyesuaikan dengan watak orangnya yang akan kau sangka, akan membuatmu menyesal di akhirnya. Sesal kemudian tidak berguna. Mudah-mudahan Bibi Mantili tidak terus benci pada saya. Bibi Mantili bukan jenis wanita yang begitu. Jangankan terhadap kau, keponakannya yang paling dia sayangi. Terhadap musuh besarnya juga begitu. Kalau sudah, ya sudah. Tidak pernah menyimpan dendam yang berkepanjangan. Daulat ayah Anda. Lalu bagaimana dengan pendapatmu mengenai Lasmi? Seorang wanita yang penuh teka-teki. Apakah karena perkenalanmu dengan Lasmini masih terlalu singkat? Mungkin juga. Tapi sekilas saya melihat ada pergulatan di dalam dirinya. Di satu pihak, dia ingin membuang watak aslinya yang kurang baik. Di satu pihak, dia ingin menjadi manusia yang arif, dan dia belum berhasil. Masih berada di persimpangan jalan. Apakah kau tahu apa maksudnya dia datang ke sini? Nampaknya ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi saya tidak mau tahu, sebab saya tidak merasa berkepentingan dengan persoalan yang menyangkut pribadinya. Biarlah dia menyelesaikan persoalannya sendiri. Kalau sudah kewalahan dan minta pendapat dari saya, baru akan saya layani. Iya, sikapmu terhadapnya sudah cukup baik. Tapi lalu mengapa sampai kau merepotkan diri satu hari penuh berkuda menyusuri pinggiran kota mencari Lasmini? Dia memiliki pesona yang saya tidak sanggup menghindarkannya. Daya pesona apa yang dia pancarkan kepadamu? Sampai saat ini, saya belum berhasil memecahkannya, ayahanda. Mungkin besok atau lusa, atau kapan, setelah saya mengenalnya lebih jauh, baru saya bisa memecahkannya. Untuk sementara, boleh saya katakan, meskipun agaknya suatu dalih murahan, yang sifatnya sepele saja. Apa itu? Suaranya dan sinar matanya mirip dengan Ibunda Pramita. Oh, iya. Daya pesona dari Lasmini yang hanya bersifat sementara itu bisa aku pahami. Dan selanjutnya aku ingin tahu perkembangannya. Daulat ayahanda. Siapa? Saya, pelayan. Oh, masuklah. Minuman pesanan Nona, teh kental manis. Taruh di atas meja. Baik, Nona. Kok mengurung diri di dalam kamar? Tidak jalan-jalan, Nona? Agak malas. Kalau malam hari, ibu kota Madangkara ini ramai, Nona. Banyak hiburan. Nona pasti senang.
Iya. Nanti kalau rasa capek sudah hilang, aku mau jalan-jalan, menikmati suasana malam ibu kota Madangkara yang terkenal elok. Iya, Nona. Saya permisi dulu, Nona. Iya. Si pelayan penginapan itu tidak tahu kalau aku sudah 3 hari berada di ibu kota Madangkara ini. Aku sudah kenal betul suasana ibu kota ini, baik di waktu siang maupun malam hari. Malam ini aku akan bermalas-malasan saja, tidur-tiduran. Si pelayan itu mau apa lagi? Bolak-balik ke kamarku ini. Masuk. Mantili, mau apa kau datang ke sini? Kau masih saja seperti dulu, Mantili. Tidak berubah sama sekali. Ketus dan galak. Sekian tahun kita tidak ketemu. Lama sekali, bukan? Seharusnya kau menanyakan perihalku, tapi kau langsung membentak-bentak. Kau juga pasti tidak akan berubah. Tetap seperti dulu. Si perusuh yang genit, tukang bikin onar. Kau terlalu cepat mengambil keputusan. Jangan banyak dalih. Kalaupun berubah, tidak akan berselisih banyak. Dugaanmu meleset. Tidak usah berputar-putar. Mau apa kau datang ke sini? Melancong? Kau tidak ada potongan jadi pelancong. Oh ya? Meskipun aku bukan kaum bangsawan atau seorang yang kaya raya, tapi aku cukup punya uang untuk melancong, mengelilingi jagat. Lasmini, jangan paksa aku mencabut pedang. Aku tidak akan melawan. Berdebah. Kalau kau mau membunuh aku, bunuhlah. Supaya kau puas, sampai rasa benci yang ada di hatimu tuntas dan punah. Kau tidak mengindahkan peringatanku dulu, waktu kau diusir dari Madangkara, bahwa kau tidak boleh menginjak bumi negeri Madangkara sebelum kau berubah, atau bermaksud bikin onar. Seharusnya kau bisa menilai. Mengapa aku berani datang ke sini? Itu karena di dalam hatiku tidak ada apa-apa. Hatiku bersih. Sedikit pun tidak ada rasa dendam ataupun benci. Apalagi berniat membuat onar. Sama sekali tidak. Aku perlu bukti. Akan kubuktikan. Baik, aku akan menunggu. Tapi satu hal yang harus kau penuhi perintahku. Apa? Kau jangan mendekati Raden Bentar. Meskipun aku rakyat jelata, apa salahnya aku bersahabat dengan seorang bangsawan utama? Siapa yang percaya pada omonganmu? Omong kosong dengan persahabatan yang kau katakan itu. Kau memang pantas tidak mempercayai kata-kataku. Tapi orang lain banyak yang percaya kepadaku. Termasuk Raden Bentar. Karena kau meracuni dia. Racun yang paling berbisa bagi laki-laki. Kenapa kau tertawa? Raden Bentar itu anak kemarin sore. Masih ingusan. Apa untungnya aku meracuni dia? Mantili, aku tidak mengerti jalan pikiranmu. Raden Bentar harapan bangsa Madangkara di masa depan. Jadi mungkin saja kau mau menghancurkan masa depan bangsa Madangkara dengan jalan merusak perjalanan hidup Raden Bentar. Kau boleh menuduhku dengan berbagai macam dalih. Tapi berilah kesempatan kepadaku untuk membuktikan kebenaran dari kata-kataku. Baik, baik. Aku memberimu kesempatan. Tapi bila mana kau ingkar, kita akan berhadapan untuk mengadu jiwa. Aku atau kau yang mati? Aku terima. Mantili, Mantili. Semuanya tidak berubah. Baik wataknya maupun keadaan dirinya. Tetap galak dan garang. Tapi juga tetap cantik. Awet muda, gesit dan tangkas, penuh semangat. Tapi lucu juga. Dia melarang aku mendekati Raden Bentar. Ya, Raden Bentar memang harapan masa depan rakyat Madangkara. Dan sangat menarik. Aku yakin kalau nanti sudah dewasa, dia akan menjadi seorang pemuda yang tampan. Sampurasum. Rampes. Penjaga,
Bolehkah saya masuk? Oh, boleh, tapi sebutkan dulu apa keperluannya. Saya mau menghadap kepada Tuanku Brahma untuk keperluan pribadi. Oh, kepentingan pribadi. Silakan, tapi tinggalkan pedang itu di sini. Oh, tidak boleh membawa senjata ke dalam keraton? Tidak. Apakah Tuanku Brahma takut kalau ada tamu yang membawa pedang? Pedang seperti itu ditiup sekali saja oleh Tuanku Brahma hancur jadi debu. Lalu, mengapa aku harus menanggalkan pedang? Penghuni keraton bukan hanya Tuanku Brahma, tapi banyak sekali yang lainnya. Nah, mereka juga harus dijaga keselamatan jiwanya. Baiklah, aku akan mencopot pedangku. Terima kasih. Dan aku tinggalkan di gardu penjagaan ini. Biarkan pedang itu di tempatnya. Ah, Panglima Ringkin. Siaga, Daulat Panglima. Kau tidak perlu menanggalkan pedang. Ah, terima kasih. Apa kabar Panglima Ringkin? Baik-baik saja. Silakan terus jalan. Tuanku Brahma sudah menunggu. Oh, benarkah? Ya, beliau sudah tahu kau akan datang. Terima kasih. Daulat Gusti Permaisuri Dewi Harnum. Nah, bagaimana Panglima? Lasmini sudah datang? Sudah, Gusti. Dengan siapa? Sendiri. Naik apa? Jalan kaki, Gusti. Mantili ada di mana? Beliau ada di Gedung Mawar bersama Tumenggung Jamali dan beberapa pejabat tinggi lainnya, sedang membicarakan persiapan upacara peresmian.